Selamat sore, Wakti. Saya Abraham dari Statistik 18 ingin membahas sedikit tentang time series stationary variables pada pertemuan ke-14 dan time series non-stationary pada pertemuan ke-15 dalam proyek UAS ini. Nah, di sini langsung saja saya menggunakan bentuk codingan yang telah dikonversikan ke dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita menggunakan 14 package, yaitu ada dynamic linear model, ada ORCAD, ada NWALTest, Zoo, PDF Tech, LM Test, Broom, Data, Car, Sandwich, KinitR, Forecast, R Markdown, dan KinitR. Oh iya, data ini berisi dataset yang akan diolah datanya. Nah, ini adalah pengertian time series yang saya langsung menggunakan. Langsung saja kita saya jelaskan rumusnya dulu. Di sini ada persamaan dari regresi yang pada umumnya yaitu ya T sama dengan alfa ditambah B0xt tambah B1xt minus 1 atau error dari T-nya. Nah, di sini koefisien B adalah nilai multipliernya dan B0-nya itu adalah koefisien immediate yang mempengaruhi perubahan pada X terhadap Y. Nah, di sini ada package-nya. Kalau untuk loading data, Okun dan package-nya Data dengan memanggil library-nya dynamic linear model. Di sini persamaan time series-nya check TS dengan fungsi TS dari data Okun dibuat startnya di 1985 dan akhirannya 2009 dengan frekuensi 4. Frekuensinya 4 ya. Nah, di sini tampilkan datanya dengan caption the outbound dataset with difference and lags. Di sini ada kolom-kolomnya G, U, UL1, DU, GL1, GL2, dan GL3. Di sini tabel 1 menunjukkan bagaimana lags dan perbedaan pekerjaan. Selanjutnya di sini dibuat Okun L3. Dibuat lagi dengan caption the Okun distributed lag models with 3 lags dengan 3 observasi. Nah, di sini di tabel kedua ini diketahuinya ada interceptnya, ada estimate, standard error, statistik, dan p-value. Yang kedua dibuat dengan 2 observasi, seperti captionnya the Okun distributed lag model with 2 lags, 2 observasi. Di sini menjadi 2 perbandingan. Yang pertama itu ada 3 dan kedua itu ada. Sini tabel 2 dan tabel 3 ini dari masing-masing tadi ada yang 2 dan 3. Nah, tabel keempat ini, kita ke tabel keempat. Ini tabel keempat adalah hasil comparean dari 2 tabel yang di atas. Kalau yang tadi diambilkan satu-satu, kalau ini digabungkan. Sehingga dari dataset ini model kedua dan model ketiganya itu dapat disimpulkan bahwa model kedua lebih baik spesifikasinya karena standar error-nya lebih kecil. Rentang garis dari standar error lags 2 ini, observasi 2 ini lebih kecil daripada yang ketiga. Rentang datanya ini yang kedua lebih tidak terlalu meluas. Yang ketiga ini terlalu meluas. Jadi standar error lebih besar untuk tabel yang ketiga. Nah, lalu
kita ke serial correlation. Di sini agak tertukar sebenarnya. Sebenarnya diagramnya ini harusnya di serial correlation, cuman mungkin karena hasil penitannya ada yang error sedikit, jadi berpindah datanya. Nah, kalau time series ini kan membahas data. Nah, ke serial correlation ini korelasi antara dua observasi yang dipisahkan oleh satu atau beberapa periode. Time series ini membahas data pada periode tertentu. Nah, di serial correlation ini dipisahkan menjadi beberapa periode. Datanya dibagi dua, yaitu di sini ada growth dan unemployment. Nah, kalau time series ini menampilkan autokorelasi karena sifatnya teratur. Di sini ada grafiknya. Nah, grafik ini hasil dari codingan ini. Di sini ada growth dan unemployment, dua datanya masing-masing. Kedua plot ini, pada plot growth ini dia menampilkan sekelompok nilai positif dari indikasi autokorelasi. Nah, kalau di unemployment ini dia di sini terlihat sekali perubahannya drastis. Kita mulai dari growth. Kalau dari growth kan dari 1985 sampai 2005. Di sini nilai negatifnya sampai nilai positif. Nilai negatif 1, nilai positifnya 2. Nah, grafik ini kalau dilihat dari growth, dilihat di sini stabil pergerakannya. Tapi unemployment seperti yang saya bilang tadi drastis sekali perubahannya karena naiknya cukup tinggi dan penurunannya cukup drastis. Nah, codingannya di sini. Kalau plotnya di sini dari datanya Okun, time series, G ini untuk growth diambil dari kolom G yang data yang di atas, dan yang kedua ini plot untuk U ini diberi nama unemployment dari kolom U data yang di atas. Sekarang saya akan ke time series non-stationary. Seperti sama yang tadi sebelumnya pertemuan 15, di sini ada saya memakai 14 package juga, sama seperti yang tadi. Di sini agak tertukar lagi karena harusnya package-nya duluan baru grafiknya. Mungkin karena kenitannya error sedikit. Nah, di sini diambil data, kita ke datanya dulu, ke package-nya dulu. Di sini data USA, package-nya dari Poi Data. Di sini startnya dimulai dari 1984 dan akhirannya 2009 dengan frekuensi 4. Nah, yang diambil di sini yaitu di GDP dari data USA, time series, nah, lalu ada DINF, DF, dan DB. Lalu jangan lupa juga USA time series DF. Nah, ini plot yang dari package di bawah. Di sini jelas juga, di sini terlihat ada DJDP, DNF, DF, dan DB. Di sini 8 plot. Nah, kita ke tabelnya, tampilan tabelnya ini. Di sini menggunakan cable head dengan caption time series data frame constructed with TS Union. Nah, ini datanya. Ini karena bentuknya PDF. Kalau bentuknya HTML mungkin lebih lebar lagi tabelnya. Di sini ada GDP, NF, FP, DGDP, DNF, DF, DB.
Di sini ada persamaan linear modelnya untuk membuat uh, model autoregresif. Nah, ini coding-codingannya. Ini kalau misalnya kalian ke R, kalian bisa menjalankan codingannya. Nah, ini dia bentuk plotnya. Oh, bentuk. Oh ya, ini. Lalu kita sekarang ke regresi palsu. Di sini regresi palsu ini yang jika datanya non stationary, dia akan menunjukkan regresi palsu. Nah, di sini ada T-nya 1000. Set-setnya ini untuk datanya supaya rapi karena auto korelasi. Di sini Y-nya itu menunjukkan variabelnya dari time series-nya, dan break codingan keseluruhannya ini untuk memvisualisasikannya. Nah, ini hasil visualisasinya. Nah, karena datanya palsu, jadi tidak menampilkan hubungan linear ya. Karena datanya palsu, jadi tidak menunjukkan hubungan linear. Oke, itu sekian presentasi dari saya. Maaf bila salah kata. Maaf dan terima kasih, Pak.